Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam hai Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, pasti kita memberikan yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ketika Yesus mengunjungi keluarga mereka. Mereka memberikan sesuatu yang terbaik kepada Yesus. Salah satunya adalah dengan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan minyak ini sungguh mahal, harganya 300 dinar, setara dengan upah kerja selama 1 tahun. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Maria ini ternyata ditentang oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menentang dan berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nampaknya apa yang dikatakan Yudas Iskariot ini benar dan masuk akal. Akan tapi di balik itu semua, motivasinya bukan murni untuk orang miskin, tetapi karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas punya kepentingan pribadi dalam hal ini. Tapi justru Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan Maria, karena bukan soal materinya yang mahal, yang mewah, tapi Yesus memuji Maria karena ketulusan hatinya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Saudara-saudara kasih, sungguhkah dalam pelayanan kita di gereja, di masyarakat, sungguhkah kita memiliki hati yang tulus dalam pelayanan ini? Ataukah dalam hati kita masih ada sesuatu yang kita kejar, kepentingan pribadi? Maka dari itu kita bisa belajar dari Maria yang memberikan kepada Yesus sesuatu yang dengan hati yang tulus. Dan kita juga perlu bersyukur, saudara-saudara kasih, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan
hidupnya kepada kita dengan tulus pula. Kita telah diselamatkan melalui misteri Paskahnya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan kita juga sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus juga mewarisi kita Ekaristi, karena dalam Ekaristi inilah Tuhan Yesus sungguh memberikan hidupnya kepada kita, kita diselamatkan. Maka dari itu dalam pelayanan kita perlu belajar memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus dan cinta yang total. Karena kita mungkin banyak melayani, tetapi terkadang ada ganjalan dalam hati kita untuk mengejar kesombongan diri, mudah mutung, dan itulah tantangan hidup kita dalam pelayanan ini. Maka dari itu bagaimana kita berupaya membangun hati yang tulus, karena hati yang tulus itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Bukan materi yang terbaik, bukan ukurannya Yesus, bukan soal materi, tetapi soal hati yang tulus, hati yang ikhlas dalam segala hal, terutama dalam melayani Dia dan memuji Dia. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.